Barudak. Hai barudak kapanggih deui kanggo abdi anu ti Bogor. Aing saha teh nyaho. Aing jomblo. Ente dong. Mai. Nongol tuh mai. Aing nyaho jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti buat dipotong-potong ya. Iya. Gua tahu lu mah orangnya sering motong-motong video. Apalagi motong-motong rezeki orang lu jangan lu. Mau mulai nih gua. Paling cintanya orang lu jangan potong-potong. Cinta. Iseng doang. Iseng kemana we ngomong main mana penting Bayar. Joget yuk. Na. Kesel. Si mampus lu. Nggak ada yang aneh ya dari gua. Masih bersama gua Dance PH. Ini ada yang punya akun wisata alam Bogor kebetulan. Dan ini Anggi yang kemarin yang nge-DM tuh ke gua ya. Ada yang nanyain juga, "Bang, itu siapa sih, Bang?" Katanya. "Bang, kenapa?" "Ganteng." Kata gua, "Anjrit lo." Cowok. Dia nanyain ganteng gua kok cowok sih, cewek kayak. Di antara yang lain kan mungkin biasa kalau sama Kang Risman udah biasa ketemu kita capture bareng. Dan emang saya posisinya tidak ganteng jadi tidak ada yang DM. Iya. Lu follow gua dah. Apa? Enggak apa-apa lu cowok juga. Instagramnya apaan sih? Anggi Setiawan 90. Gak pakai JR tapi kan? Hah? Anggi Setiawan JR. Apa tuh JR? Emang ada? Ada. Apa Ada sih? saya gak ada. Gue ceritain sedikit. Jadi awalnya dia keracunannya dari media ya. Media sosial. Gue sering upload karena memang gue temenan sama dia tuh udah lama, dari zamannya kita di komunitas motor waktu itu ya. Ada satu komunitas di Bogor. Iya. Nomor berapa? 9 ya? Jangan dibilangin Oh lah. iya. Kita udah nggak di sana lagi bro. Iya, lupa. Kalau gue kan dari komunitas motor larinya ke outdoor. Gue lebih senang menikmati alam. Gak ada yang lebih nikmat selain alam. Ada tapi sesaat mungkin ya. Ada sayang, ada. Lu mah omes, gue tahu. Enggak. Omes TV. Bukan, tak mesum. Emang Otak iya? lu ngeres. Emang iya? Masa sih? Tahu. Toel. Nah, kenapa nikmatnya di alam itu sunyi. Makanya gue sering ngomel tuh kalau ada yang capture nyetel box musik box gitu kenceng banget gitu loh. Hello, suara jangkriknya teh kadenge. Kalau lagi gerimis aya jangkrik, terus aya suara air. kecelakaan. Itu mendengar dari kuping. Iya non. Kecelakaannya. Pokoknya suara aram cangcing terserah nonton nu kalau itu teh. Aina nyetel musik, rek naon nyetel musik di kamar, rek nyetel musiknya orang mah Kadang gua sendiri bingung gitu motivasi dia untuk capture tuh apa? menikmati hidup Mendekati hidup mungkin. dengan mengganggu kenyamanan orang lain. Iya, karena hidupnya mungkin di sono nggak tenang, tapi itu sih kembali lagi kepada orangnya, terserah. Karena memang seseorang itu kan ada yang mungkin seneng lagu, ya meskipun di outdoor kita kembali ke alam ada suara lagu berbagai segala macam. Ya kalau itu pandangan gua, kalau pandangan orang lain mungkin ada yang kayak orang seneng lagu dangdut misalkan. Dia nggak bawa musik box, udah gitu pas dia camping ada musik box, mungkin dia merasa terhibur gitu kan. Dari gua pribadi sih ya selama ini jujur aja gua ya, kalau ada suara musik, suara alamnya tuh hilang, suara jangkriknya hilang, suara burung-burung yang benar-benar alam gitu ya, itu nggak ada. Di sebelah mana nikmatnya gitu loh. Kembali ke alam, menambah rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil tafakur ya. Yang pakai peci. Sok maneh nyeun curug bisa teu Anggi na paralon paling ge. Peci butuh-butuh. Camp yang sehari. Enggak, katanya lu kemarin gimana itu? Gua pengen tahu dong, cerita nih cerita. Enggak tahu dia apa. Enggak, lu jangan ngeles gitu dong. Enggak kemarin serius nih bisa gua. jelas? Oh iya. Enggak, gua serius nih gua nanya nih. Enggak, lu bro asal tahu. Lu gua sakit perut anjir. Enggak, gue pengen nanya nih, ini pengalaman buat gue juga pribadi, mungkin kayak orang gue awam gitu kan, yang baru seneng-senengnya di outdoor, yang baru seneng-senengnya main di dunia alam seperti itu. Lu kemarin keselamat lu, gimana ceritanya tuh? Iya.
Temenin gue ke Selamat. Ceritanya apa ya? Panjang lah. Bentar, Selamat itu bebek Selamat maksudnya? Bukan, maksudnya Kok itu Gunung kenyang? Selamat. Oh, gunung. Tit, Gunung Selamat. tit. Dia nyebut nama brand. Enggak Bebek enak. Selamat. Oh iya. Tapi kalau dia ngamplop dulu Tit, boleh. lo, aduh ya, nanti dia. Yo, buat bebek Selamat udah kepala endorse. Ya gue nggak mau tahu tuh. Kirim tuh bebek buat dibakar. Terus gimana tuh? Itu kenapa harus berduka gitu loh saat perjalanan menuju puncak Selamat? Sedih lah. Ada yang kena Kram. kehujanan di malam hari di panjang trek. Tuh. Terus terpisah juga sama teman-teman yang lain. Kok bisa terpisah? Ya karena mungkin jumlah kita terlalu banyak, dibikinlah Beberapa regu. Enggak. Permasalahannya gini bro, segala sesuatu yang terpisah itu akan menimbulkan sebuah rasa kangen yang luar biasa. Kangen banget. Daradidadadida. Ada trekking hujan. Ada. Ini baru pertama kali gua naik gunung. Maksudnya biasanya kan gua kencer-kencer gini nih, hanya bukit-bukit. Iya. Nah di suatu hari tuh temen gua nawarin, Gi, ke Selamat yuk, maksudnya ke Gunung Selamat yuk. Di mana tuh? Jawa Tengah, yang berada di Tegal. Oh, Gunung Selamat Tegal. Itu berapa MDPL sebenarnya? 3.429 MDPL kalau nggak salah. Oh, 3.429 MDPL. dan itu MDPL. perdana. Itu perdana gua. Sebenarnya yang gua mau ceritain tuh ini gagal muncak om. Oh, jadi waktu itu nggak sampai puncak? Gak summit gua. Nggak summit bro. Itu gagal summit. Pantesan Karena- agak lesu dia ceritain. Iya coy, karena ada beberapa kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan. Gue penasaran sama dukanya lo bro. Jadi ada suka dan duka. Iya. Kita pertanyakan dukanya Duka dulu deh. dulu ya. Duka Sukanya? dulu. Nanti Ya, ntar belakangan lah. kan enak Kirain pas belakangan. gua bilang sukanya sama kamu gitu. Wah, oh, terus. Ya mungkin ya kita ada rezeki rencana mungkin ya kita pengen nyoba gitu kan. Untuk Selamat juga kan. Heeh. Kita nggak tahu. Kita boring di main di bukit mulu, main harus di curug mulu. harus Ya, ini ada rencana mungkin ya kita ya nanti. Iya. harus itu. Mana Beb? Lampu Beb. Bentar guys, mati lampu. Gue jadi pengen nyanyi sumpah. Seperti Itu mati power bank. lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tandamu. Ending apa, Mai? Bagaimana? Ih, Mai cenah. Kamu teh. Oh, Oh, jadi hati atuh bi Popi. Seganti si Maya ieu nu kamu. Itu udah baunya teh ke ambeul. Oke, alhamdulillah. Pancan bego. Lampunya nyala lagi. Guys, maaf ya. Ya persediaan baterai kita memang terbatas. Emang kita dari kemarin sih camping tuh udah 2 hari di sini. Udah 2 hari jadi 2 hari 7 malam ya. Cinta satu Malam. malam. Oh, indahnya. Gimana tadi pas sukanya dong cerita dong. Duka dulu dong. Dukanya Duka. ya. Dukanya. Dukanya dari mulai perjalanan gua menuju ke sana apa pas gua naik? Yang paling nyedihin pas di mana? Pas naik sih. Pas naik ya. Iya. Cuman di perjalanan juga ada. Oh, ada. Jadi sebenarnya itu ada keterlambatan waktu juga dari pas mau Hmm. berangkat. Mapnya di Jakarta itu di stasiun Raja Wali. Stasiun Raja Wali. Stasiun Raja itu Jakarta mana ya? Gua nggak ngerti. Karena gua baru pertama loh gitu ke stasiun Raja Wali dan gua baru tahu harusnya itu dari Jakarta ke MT Selamat tuh berangkatnya open trip ini jam 9 harus berangkat jam 9. Dan ternyata pas di sana kita berangkat jam 11 malam. Nah, di perjalanan itu supir travel kita tuh ngantuk parah banget. Oh gitu. Karena kita ada pakai 2 ya. Yang satu Elf, yang satu Avanza. Oh. Nah, gua tim Bogor ada di Avanza semua. Nah, Elf ini ngantuk banget, itu mobil udah kiri kanan. Wah, serem deh. Akhirnya gua mutusin, sebenarnya gua ngantuk loh itu. Gua mutusin akhirnya biarin gua yang bawa. Oh gitu, sempet. Jadi yang supir ngantuk itu rombongan lain, bukan mobil yang
Bang Anggi. Bukan. Itu Bukan. tapi tetap rombongan gua Iya. gitu. Jadi 2 mobil. Dia 2 mobil tuh. Nah, itu di jalan akhirnya gua yang bawa dong. Lu bawa elep. Iya. Lu bisa lu. Ye, lu mah. Idi. Itu gua SIM lu kan ada uncau. bodo amat. Soalnya jalur ke sana tuh banyak lubang-lubang yang gede banget itu. Emang lubang banget itu parah. Cipali ya. Cipali, Iya, iya, Palimanan tol kan? Cipali kan? Cipali. Iya, Cipali. lewat tol Cipali. Pas kebenaran itu tol Cipali lagi longsor ya. Iya, Nah, iya, itu. memang kemarin tuh karena hujan kan ada Hujan. berita sempat jalan yang bolong. Udah tuh ngelewatin. Ini gua yang bawa. Mm-mm. Pas nyampe itu gua jam 7 pagi Nyampe ke ke Tegal. Istirahat dulu di homestay. Ya, kita makan, persiapan, packing itu hari Jumat. Rencana naik itu harusnya pagi jam 7 apa jam 8. Agak ngaret gitu ya. Ngaret, akhirnya kita itu muncak pas naik itu jam 11 siang, jam 11 siang. pas mau Jumatan. Wih, setelah kapir. Itu dia mas, Saya dari tadi mau bahas itu. mana nggak Jumatan lagi Setelah ya. kapir. Udah tuh kita jam 11 naik, briefing dulu sama kunjungan di situ. Dikasih tahu mengenai aturannya gitu ya, larangannya Aturannya juga. iya, karena di situ kan kita hari Jumat setiap waktu entah itu zuhur, asar, maghrib, isya, salah satu harus ada yang azan. Oh. Itu percaya nggak percaya, Iya. begitu Jumatan semua berhenti azan, mau sholat yang enggak Iya. kan dibagi 3 kelompok, itu totalnya open trip tuh ada 32 orang. Oh, banyak juga. 32 orang. Tadinya gue tuh misah tuh sama tim Bogor, tapi kita nggak mau pisah. Kenapa nggak mau pisah? Takut kangen. Enggak. Tahu enggak? Oh itu juga iya sih. Oh, iya. Udah, terus Pertama barang-barang kita tuh udah satu Kelompok. Jadi tim Bogor tuh gua sendiri bawa tenda sama bawa barang-barang pribadi gua. Temen gua bawa double layer dan satu lagi bawa logistik. Jadi kalau misalkan kita pisah satu, Iya. itu tenda nggak akan ada yang bisa ke ini gitu. Dari pos bayangan ke pos 1 sampai 3 jam. 3 jam. 3 jaman. Yang lebih lamanya lagi dari pos 1 ke pos 2. Sampai pos 2 maghrib. Sampai pas 2 maghrib. Pas perjalanan mau ke pos 2 tuh temen gue ngalamin kram kaki. Oh. Susah digerakin Kram gitu. kaki iya, kram sebelah. Jadi lambat lah, sedikit Iya, melambat. banyak jalannya. istirahat juga Iya, mungkin ya. posisinya emang grup gue tuh paling belakang. Yang Bogor tuh paling belakang. Yang lain udah pada cabut naik lah ya. Kena kram kaki temen gue yang pertama itu nggak lama lah, tapi masih kram gitu. Dia kan pakai celana pendek itu ngepres, jadi membuat kram. Aliran darahnya dia nggak lancar ya. Dan akhirnya buka celana ganti kolor, akhirnya pakai kolor tuh. Nggak lama tuh 1 jam lancar lagi, Lancar. udah tuh nggak ada kram. Naik lagi, naik pas pos kedua hujan. Pos kedua. Itu hujan deras banget dan posisinya tuh pos 2 tuh dia landai ya begini. Jadi air ke bawah tuh turunnya Deras banget ya. kencang banget. Itu posisi jam berapa di pos 2? Maghrib azan dulu, Karena aturan yang di Iya, awal diceritakan dan oleh Kucing pokoknya itu ya. nggak angkat lagi. Kalau didiemin takut ada yang kehipo Iya. karena nggak gerak nih badan, kecuali di dalam tenda ya ada SB. Berangkat lagi dari pos 2, gue udah jalan di depan, di belakang gue ada temen tuh berdua. Pokoknya dari pos 2 tuh sisa 5 orang, bertiga. Temen gue ngeliat temen gue nggak ada, nggak muncul nih yang 2 orang. Yang 2 orang itu di belakang. Di belakang posisi udah gelap. Gue mutusin tuh balik lagi, dia lagi kram parah. Oh, yang Parah. sebelumnya dia pakai celana levis itu. Beda orang, Oh, beda orang. jadi 2 orang tuh yang kena kram. Kaku gitu, keras. Jadi dia pegang salah, dipijit salah, ya betis tuh nyampe kayak detak jantung ya, dek. Ya, uratnya itu ya. Uratnya didemin, terus pakai apa sih, hot cream, pakai cabe apa kayak gitu. Itu maksain sebenarnya. Tadinya mau pulang lagi, cuman nggak mau temen gua. Jangan gara-gara gue ini turun lagi gitu. Akhirnya oke, maksain tapi pelan-pelan. Itu langkah 5 langkah diem.
5 langkah diem. 5 langkah diem lagi. Karena emang sebenarnya udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Itu keril aja gue gantian sama temen gue bawa 2 keril. Wah itu pertama kali pengalaman gue naik gunung. Belum sampai pos 3 itu masih keram. Itu bener-bener pokoknya 5 langkah berhenti, paling lama juga 10 langkah berhenti. Udah itu terus begitu tuh, terus begitu dari pos 2 sampai pos 3 terus. Nah sebelum pos 3 sempet nyerah karena kasihan nih kalau dipaksain takut kenapa-napa gua kakinya. Iya benar. Iya kan? Benar. Ngeri ya. Sempet gue bilang udah buka tenda di jalur. Oh gitu. Iya sempet bilang. Berarti nyari posisi yang agak rata. Karena gue lewat jalur via Gucci. Via Gucci itu treknya parah banget itu, gila. Kalau untuk yang pemula itu enggak banget. Tidak disarankan. Tidak disarankan kalau menurut gue ya. Emang bener treknya tuh naik banget. Itu gas terus. Landai dikit gas. Mau buka tenda sebelum pos 3. Temen gue udah semua keril udah turun dari pundak. Keril tuh udah duk. Udah buka tenda. Pokoknya buka tenda di sini udah. Kita udah nyerah. Nggak lama temen gue lihat sinar. Apa tuh? Lampu kedip-kedip Dari pendaki lain. Dari pendaki gua, masih pendaki gua di pos 3. Itu pos 3 udah deket. Iya. Kedip-kedip. Itu kedip-kedip apaan tuh? Gua teriak. Gua sebenarnya takut itu. Kaget gua teriak. juga ya mungkin. Takut gua. Cuma karena gua seneng gitu, apa itu anak-anak kayak gitu. Gua teriak. Bang Bogor nih, teriak lagi dia. Ayo, ya sini. Gua di sini di atas pos 3 nih. Udah ambil keril, semangat lagi. Nyamperin kita, kasih penerangan. Karena posisi di situ emang kita kan dari bawah pakai HT, cuman HT bener Sinyal hilang. nggak ada. Yang kena keram parah ini dipaksain Maksa Untuk dia. ke pos 3. Iya. Karena udah dekat. karena udah dekat. Udah dekat. Dia ambil carrier itu tadinya dia nggak kuat, dia ambil carrier. Set, ayo pos 3. Udah tuh, set. Hujan gede. Wah gila. Sampai gua pasang flysheet tenda itu jam-jaman. Dan alhamdulillah sih barang-barang di carrier semua Aman ya, nggak kehujanan. Ada takutnya juga naik malam tuh. Iya, khawatirnya ininya lebih Banyak ini ininya ya. Aduh, takutnya ya. gua Rintangannya Iya, ya. rintangannya. dia takutnya binatang gitu. Dari segi ancaman binatang buas. Itu ada suara-suara kayak anak kucing hutan tau gak? Yuk gitu. Itu udah banyak banget. Gua center aja nggak selalu center. Gua mati lagi, center lagi. Tentunya dia nyamperin cahaya. Ya itu terus ada juga gua dapat cerita ular apa gitu yang ngejar-ngejar cahaya, itu yang gue takutin tuh sebenarnya binatang itu. Iya. Itu gue takut sebenarnya. Emang masih belantara ya. Lumayan. Akhirnya memutuskan untuk bikin tenda di pos 3. pos 3. Itu pos 3 ketinggian 2429 mdpl kalau nggak salah tuh. 2400. Kalau nggak salah ya berapa ya, gue lupa. Dia 2249 apa 2300 gitu. Tuh, pengalaman gua pertama. Terus tuh lanjut lagi enggak? Enggak, Oh langsung Kita sampai udah- nunggu pagi. udah mutusin itu. Oh. Kayaknya kita mau summit jadi enggak Yang summit. 5 orang itu apa ya? 32 orang. Selebihnya ada yang summit. Oh, ada ya. Nah, Sebagian ya. yang nunggu di pos 3 itu 17 orang. 17 orang. 17 orang. Jadi yang 17 orang nggak summit. Enggak summit. Dan rombongan terakhir itu memang Itu ya. rombongan terakhir. Iya. Nah, kelompok gua itu semua tuh yang 17 orang 17 tuh. itu. Iya. Adapun summit mungkin nggak kitanya nyampe, yang di atas udah turun lagi ntar ya. Iya, itu Gambarnya. nggak mungkin. Karena dari pos 3 ke pos 5 aja butuh waktu 6 jam. 4 jam. 4 jaman. Itu nggak mungkin. 4 jam ya. Kalaupun kita sebenarnya bisa aja subuh kita summit ya. Cuman tidak mau memaksakan. Belajar dari yang tadi. Dari pas di bawah Nah. ini nih. Kalau kita paksain, aduh, udah deh daripada ngerepotin orang. Iya. Udah akhirnya kita memutuskan di Pos pos 3. 3. Emang itu ke puncak berapa pos lagi?
2. Oh, dua pos lagi. Kalau Piaguchi. Oh, jadi tinggal nunggu pos 4, pos 5 puncak udah. Iya, amin. Jadi kalau Piaguchi itu 5 pos. Gitu ya. Mantap. Pengalamannya luar biasa ya. Berarti saya juga baru nih. Ternyata bukan cuma tekad yang diperlukan untuk naik gunung ya. Iya, betul. Selebihnya fisik juga mungkin harus disiapkan. Jadi, mungkin kalau yang senior lebih tahu ya. Ini yang junior aja ya yang baru pertama itu. Ya, gue cerita, apalagi kita bercerita tentang adventure Iya. ceria, yang selalu mainnya di curug, selalu mainnya di bukit. Ini luar biasa banget buat gue pribadi. Ada saran mungkin Kang Anggi? Kalau saran gue sih utamain fisik lah. Kalau ya, untuk yang naik paling utama. iya. Kalau untuk naik gunung tuh bener utamain fisik dan jangan pernah pakai celana yang ketat ataupun baju yang ketat. Nah, ini ilmu juga nih. Iya, bener. Karena kenapa? Kalau pakai celana ketat itu kalau di saat menekan otot paha betis tuh dia ngembang ngencengin gitu kayak. Iya. Karena kalau misalkan ngepres kan aliran darah nggak lancar. Kayak karet gitu ya. Iya. Berarti intinya dari segi peralatan juga harus safety ya. Iya, harus. Itu dari peralatan dari rumah benar-benar harus safety dan kita harus benar-benar cek lagi dan utamakan obat-obatan. P3K itu ya. P3K penting ya, benar. Logistik obat-obatan itu harus. Apalagi trekkingnya malam mah sangat rentan sekali ya. Iya. Kayaknya Ini ya. sih baru gua ya yang maksudnya baru pertama. Mungkin ada barang-barang lain yang harus lebih penting, entah itu apa, karena kan gue baru pertama. Jadi yang gue tahu ya yang pertama itu adalah obat-obatan sama logistik lah, banyakin makan gitu. Tapi meskipun gagal luar biasa ya, mantep ya. Bangga ya. Iya, baru pertama lah. Iya. Gue mendaki paling tinggi itu. Mungkin ada rasa kapok mungkin atau Nggak ada malah Menyurutkan semangat gitu. Justru gue minggu depan insya Allah gue balik lagi ke MT Slamet. Beda jalur nggak ambil jalur Guci lagi. Nah, yang kemarin gue jalur Guci, minggu besok gue insya Allah jalur Bambangan. yang lebih landai mungkin. Lebih landai. Dan itu emang ada 7 pos. 7 pos ya. Kalau yang Lebih lewat banyak. yang Lebih lewat banyak, Guci itu cuman- 5 pos. Iya. Yang lewat Bambangannya 7 pos. Kalau menurut gue sih via Guci itu untuk senior ya. Senior. Karena Untuk treknya pendaki mungkin ya. senior ya. Karena Ekstrim. pendakinya dia gas. Itu apa namanya? Jidat ketemu lutut. Iya. Yang trekking dulu itu. Iya. Oh iya gitu ya. Gimana sih? Wah gila lu. Tajem ya. Lumayan. Gua aja Kalau menurut ngos-ngosan gue kerja sih, kencana. kalau iya Gua kalau ajak ke Kencana ngos-ngosan, Bro. Enggak lah, kita orang bukit lah, mainnya di bukit ya. Minimal ke Curug lah ya. tapi harus nyobain men, bener harus nyobain dah. Disitulah kita bisa tahu Karakter. orang, rasa ingin sampainya ke sana itu, semangatnya, terus solidaritasnya teman itu ketahuan semua di situ. Iya. Sempet sih gua di situ pas turun itu sih turunnya konflik, jujur aja. Jadi gini, dari pos 3 nih turun, nah temen gua yang keram ini ninggalin gua. Yang tadinya keram. Ninggalin. Nah, awalnya nih gue udah negatif ya pikirannya. Kata gue anjir, ini lu naik, lu sama gua, lu naik keram sama siapa sama gua gitu. Gue sih bukannya apa-apa, tapi di situ kelihatan solidaritasnya. Dia ninggalin, dia kalau turun cepet. Nah, itu sempet gue marah tuh sama teman gue nih. Iya. Gue ditinggalin berdua, gue marah-marah tuh jalan. Tahu gini semalam gak gue tolongin. Iya dong kalau mau egois. Iya. Iya. Udah tuh pas gua turun dan ternyata mereka bikin bikin kopi ngeliwet Iya. di pos 2 Oh. tuh. Jadi itu tuh hadiah buat Oh, antum udah Iya, sujud makanya. duluan ternyata. Gua Padahal sujud. padahal dia turun duluan Ah, tuh dia nyediain. mungkin nyediain makan. Rasa bentuk terima kasih Nah, ya. iya. Mungkin Gua- dia Udah Gila. negatif pikiran gua. kalau lagi kayak gitu uang nggak berarti kayaknya ya. Aduh, Uang dan kekayaan Dia tidak bisa lagi dibicarakan berarti. nanti. ya gimana nggak kesal sih gitu loh. Dia tanpa bilang apa-apa itu orang berdua cepet banget turun. Paling cepet. Orang gua datang ke pos 2 aja udah. Gua langsung di situ. Oh, pokoknya pikiran gua udah negatif ke mereka. Gua udah kesal pokoknya nanti di bawah bakal gua marahin.
Taunya di bawah malah disediain. Malah disediain. Gak jadi Mau marah gua dong. nggak jadi marah. Ya, aduh. Egois. Taunya gue disiapin men. Oh, iya. Ah, Jadi yang 15 orang itu udah tinggal makan tuh nyampe Iya, situ. iya. Widih. 15. Tapi luar biasa itu solidaritasnya sampai Iya. sampai seperti itu gitu. Mantap. Kelihatan lah kalau lebih. Pokoknya nyobain deh. Sip. Nanti mudah-mudahan Nyobain ya kita cobain deh. Kapan lah ya? Ini makanya nih minggu depan gue insya Allah mau ke MC Selamat lagi, gue minta doanya aja lah. Ya, mudah-mudahan. Karena gue masih penasaran nih dari cerita yang summit ini pas turun seru banget itu. Dari cerita yang summit itu. Iya. Seru. Sorry gitu. bang ya lu ke summit, sorry ya. Iya mereka minta maaf sih ya, karena mereka mempunyai tanggung jawab karena dia yang open trip kan. Oh. Dia yang buka hotel. Pas begitu turun dia semua yang summit minta maaf sama yang tidak summit. Sorry ya, yang ngasih semangat lagi lah gitu. Mantap. Mudah-mudahan sukses deh ya. Amin. Sip. Luar biasa emang. Nah, kalau terjadi kram itu disebabkan oleh apa? Apa karena kaget dengan trik Iya, yang tadinya tuh sebelumnya mungkin nggak tidak latihan? tidak latihan dulu. Jujur ya saya pribadi 2 hari sebelum ke MT Selamat itu saya jalan biasa. Jalan kecil gitu. Jalan kecil di kebun Jogging. raya. Jogging ya. Iya, di kebun raya itu saya berapa Muterin sempur gitu. terus tuh. Dari situ udah lumayan kepegal kan, kerasa. Sempat berpikir, aduh kuat nggak ya. Dan pas saat penelitian pun kita nggak boleh sompral. Jadi nggak boleh, aduh capek, gua nggak bisa summit nih. Itu bakal pasti kata Jadi, orang situ ya, Iya. itu pasti nggak akan summit. Dan sebetulnya itu juga mempengaruhi mindset kita juga sih. Ngaruh Ngaruh. banget. Bukan alasan mistis doang, tapi ketika kita tidak yakin, otomatis otak bawah sadar kita itu menolak untuk pokoknya jangan sana. ngucap gitu aja, jangan ngucap aduh gue capek, aduh ini mah nggak akan summit, udah nggak akan. Jadi etika nanjak berarti ya. Iya, tinggal Iya. aja. Pokoknya gue bisa summit, gue bisa naik puncak, insya Allah nyampe. Niat berarti yang penting juga ya. Pas Iya. begitu naik gue tipi, begitu landai naik tiru kebut, naik lagi gini gue tipis lagi. Kalau Karena mungkin bisa aja kondisi badan dia yang kurang fit ya. iya bisa sih, bisa. Buat cerita ke depan nanti kita sambung dia pulang summit dari MT Selamat. Jadi Ya. ada 2 cerita. Lu ya. jangan lupa juga ntar shoot tuh apa di MT Selamat pas summit. Oh oke. Gue siap. pengen tahu Untuk kan ya. melengkapi videonya juga ya. Iya. Bener gak sih itu nyampe Oh. puncak sekarang? Masa Insya gua Allah. masa gua ke MT Selamat cuma bisa ngedit kayak begini. Gua cuma bisa ngedit doang bro sampai Selamat. Nanti besok-besok lu kirimin video aslinya lah. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Oh, iya, gitu. sama. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Amin mudah-mudahan. Oke guys, hari ini cerita dari Bang Anggi seperti itu. Gagalnya muncak ke MT Selamat. Dan memang banyak faktor juga yang beliau ini sampai tidak summit, tapi luar biasa ya Bang Anggi ya. Karena puncak itu sebuah bonus, Iya betul. ya kan? Yang nikmat itu adalah sebuah perjalanan dan rasa tali persaudaraan sesama Pendaki. menjaga emosi kan. Iya, gue bangga lah walaupun di pos 3 itu karena emang gila gue perdana banget nih gunung. Lu masih beruntung sampai pos 3. Iya, kita Lah, pos gua 1 belum kan? Pos ronda mulu. Gitu loh. Kang Risman mungkin ada yang mau disampaikan mungkin Kang Risman. Kalau dari saya pribadi mendengar pengalaman dari Kang Anggi ini ya, memang yang harus kita persiapkan itu dari segi peralatan harus safety, jangan asal-asalan. Lalu fisik juga. Intinya kalau kata Brother Munir mah manajemen peralatan dan perjalanan ya yang harus disiapkan. Betul. Ada lagi mungkin? Mungkin cukup sekian. Oke, kita kembali lagi nanti kita cerita-cerita bersama Bang Anggi nanti pulang dari MT Selamat. Doakan saya. Oh ya, kita malam ini berada di pasir Lembah Sumbul. Sumbul. Apa ini? Lembah Pasir Sumbul. Dua. Tapi ini satu. Satu. Lembah Itu yang di sana 2. Iya, Lembah Pasir Sumbul 1. Yang duanya kita review yang video-video sebelumnya tuh. Ada. Itu ada. Di- Yang banyak mobilnya itu yang banyak mobilnya
itu Iya. Sumbul 2 Dua. gitu. Bisa dicari aja ya di Ya, ada di masih di channel Bang Den. cari aja. Cari aja deh. Oke, thank you. Kita tidur dulu. Iya. Kita udah malam banget ini jam 4. Ngobrol-ngobrol jadi nggak Ngobrol. kerasa nih. Nggak berasa karena adanya rasa kangen yang beberapa waktu terpisah ya, Kang ya. Iya. Nggak bertemu, jadi ya begadang lah semalam nggak apa-apa. Karena ada perlunya. Seru banget. Besok kita review Tempat ini. tempat ini, Lembah Pasir Sembua 1. Oke guys, tunggu videonya ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.